Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita memulai sesi pertama terkait dengan kajian tauhid dengan membahas sebuah kitab yang ringkas dan pendek tapi luas dan besar manfaatnya. Itu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau hidup di sekitar tahun 1115 Hijriah sampai 1206. Sekarang sudah tahun 1444. Berarti ya sudah 200 tahun lebih ya beliau ya meninggalkan kita. Tapi tulisannya masih ada dan masih kita baca karena tulisan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah tulisan-tulisan yang sangat bermanfaat bagi umat Islam, khususnya dalam bidang ilmu tauhid. Kitab ini sebagaimana judulnya yang beliau berikan, Al-Qawaid Al-Arba. Al-Qawaid, qawaid jamak dari qaedah atau yang kita sebut dalam bahasa kita kaedah. Al-Arba 4, yaitu berarti 4 qaedah. 4 qaedah ini beliau kumpulkan dari qaedah-qaedah Islam untuk mengenal syirik dan mengenal tauhid. Dan 4 qaedah ini beliau ambil dari dalil Al-Quran dan Sunnah, bahwa hal itu merupakan hal yang patut kita pelajari dan patut kita kaji supaya kita lebih dekat lagi mengenal yang namanya tauhid
sekaligus kita mengenal yang namanya syirik. Di kitab ini beliau sebelum menyebutkan kaidah, maka beliau memberikan pendahuluan-pendahuluan. Yang mana di dalam pendahuluan ini, pertama nanti beliau mendoakan kita. Kemudian nanti yang kedua, beliau menjelaskan makna al-Hanafiyah. Kemudian nanti yang ketiga, beliau menjelaskan kedudukan ibadah ketika digandengkan bersama tauhid. Demikian pula kedudukan ibadah jika digandengkan bersama syirik. Dan yang keempat, beliau menjelaskan kedudukan syirik secara khusus apabila mencampuri dan masuk dalam beribadah. Apa jadinya pelakunya di dunia, demikian pula nanti di akhirat. Setelah 4 itu, maka beliau masuk di kaidah. Yang mana nanti kaidah pertama, beliau akan memperkenalkan bahwa mengenal rububiyah itu belum memasukkan kita di dalam Islam. Itu mengenal Allah adalah pencipta, pengatur, penguasa, ya alam semesta, itu belum cukup. Belum memasukkan kita dalam Islam. Itu di kaidah pertama. Kemudian kaidah kedua, belum menjelaskan tentang ya syubhat orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah. Yang mereka jadikan dalil bahwa itu yang membuat mereka beribadah dan mendekatkan diri kepada selain Allah. Kemudian nanti ada kaidah yang ketiga, beliau akan menjelaskan bahwa Nabi tidak membedakan para penyembah selain Allah dalam hukum Islam diperangi. Apakah mereka nanti menyembah malaikat, nabi, orang soleh? Supaya nanti kita pahami, dan di sana ada orang mengatakan kalau orang soleh tidak apa-apa. Yang diperangi itu kalau dia menyembah berhala. Ini nanti kaidah ketiga. Kemudian kaidah keempat beliau tutup dengan penjelasan bahwa orang musyrikin di zaman kita sekarang ini lebih kental kesyirikannya daripada orang musyrikin di zaman dulu. Dari sisi mana itu? Nanti beliau akan sebutkan. Nanti beliau akan jelaskan. Ini secara singkat isi dari buku yang Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab wariskan kepada kita. Kita mulai baca kata penulis rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-karim Rabbal arshil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta wa ayyaj'alaka mimman idza utiya syakar wa idza batuliya sabar wa idza adnaba astaghfar fa inna hadhihi thalath unwanus sa'adah. Ini yang pertama yang beliau katakan pendahuluan awal. Beliau rahimahullah ta'ala berkata bismillahirrahmanirrahim. Pertama beliau memulai dengan basmalah.
tentunya mencontoh Al-Quran. Karena semua surat di dalam Al-Quran itu diawali oleh basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu surat dari 114 surat di dalam Al-Quran, hanya satu surat yang tidak diawali oleh basmalah. Itu surat At-Taubah. Itu surat At-Taubah. Semua surat dalam Al-Quran berarti ada 113. Semuanya diawali oleh basmalah. Oleh karena itu, ketika penulis di sini mengawali tulisan ini dengan basmalah, berarti belum mencontoh Al-Quran. Kemudian yang kedua, belum mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad ketika belum menulis surat, maka belum mulai dengan basmalah. Belum mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ketika beliau kirim ya surat kepada raja Romawi, maka beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan bahkan ini juga mencontoh para nabi yang lain dari Nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebiasaan mereka memulai tulisan dan suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya misalnya ketika Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balkis, ya, Raja Saba yang berada di Yaman, maka belum memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana dalam Al-Quran, qalat ya ayyuhal malak, inni ulqiya ilayya kitabun karim, innahu min Sulaiman, wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Ratu Saba berkata, wahai para menteri, sesungguhnya saya diberikan kepadaku sebuah tulisan yang mulia. Itu berasal dari Sulaiman. Sesungguhnya dia dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kebiasaan dari para nabi Allah Subhanahu wa taala, mereka memulai tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga ini adalah tentunya dalam rangka mencontoh para salaf dan para penulis yang terdahulu. Para penulis terdahulu, mereka kalau menulis, mereka mulai tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun maknanya, makna Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, ba yang di awal bi itu namanya ba lil isti'anah, menunjukkan permintaan pertolongan. Ismi nama, berarti dengan meminta pertolongan dengan nama Allah. Allah artinya al-ma'luh, al-ma'bud. Allah bermakna yang diibadahi, yang disembah. Itu makna Allah. Ketika kita bilang ucapkan Allah, berarti yang diibadahi, yang disembah. Berarti dengan memohon pertolongan kepada sembah yang bernama Allah, yang Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang memiliki sifat Rahman, yang rahmatnya meliputi segala sesuatu, dan Ar-Rahim, yang rahmatnya hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Karena rahmat Allah ada dua bentuk. Ada rahmat umum dan ada rahmat khusus. Rahmat umum ini untuk semua makhluk. Mulai dari manusianya, jin, hewan, semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruhnya. Manusianya mukmin ataupun kafir. Yang kedua ada namanya rahmat khusus. Dan ini hanya untuk orang yang beriman. Ini hanya untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Adalah Allah
Subhanahu wa ta'ala Rahim terhadap orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala Rahim terhadap orang yang beriman. Berarti maknanya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha luas rahmatnya yang meliputi segala sesuatu, lagi Rahim yang rahmatnya khusus. Ia memiliki rahmat khusus untuk orang-orang yang beriman. Untuk orang-orang yang beriman. Setelah itu beliau berkata, As'alullah, saya memohon kepada Allah. Yaitu beliau berdoa kepada Allah. Ya. Al-Karim yang maha dermawan, yang maha mulia. Beliau ingin mencontohkan kepada kita bahwa sebelum kita memulai segala sesuatu, minta bantuan dan pertolongan kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan jika Allah tidak membantu kita. Tidak ada yang bisa kita perbuat jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan taufik, hidayah kepada kita. Makanya kalau ada sesuatu yang kita mulai, minta dulu pertolongan kepada Allah. Oleh karena itu kata para ulama dalam surah Al-Fatihah, digandengkan antara beribadah dan memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kenapa digandengkan? Tidak bisa kita ibadah tanpa ada pertolongan dari Allah. Kita orang yang paling kuat di kehidupan dunia ini, anggaplah. Tidak mungkin kita bisa beribadah kalau Allah tidak bantu. Allah tidak berikan hidayah. Allah tidak berikan taufik supaya kita menghambakan diri kepadanya. Makanya digandengkan antara penghambaan kepada Allah dan permintaan pertolongan kepadanya. Makanya beliau buka sebelum menyebutkan poin-poin setelahnya, beliau mohon dulu kepada Allah. Beliau berkata, As'alullahal Karim. Saya memohon kepada Allah yang maha mulia. Rabbal arsyil azim. Rabbnya ars yang agung. Ya. Ayyatawallat. Ini permintaannya. Yaitu semoga dia Allah menjadi walimu. Menjadi penolong, pembela. Ya. Bagimu. Fid dunya wal akhirah. Di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Ini permintaan pertama dari beliau. Beliau meminta agar supaya Allah menjadi wali kita di kehidupan dunia ini dan menjadi wali kita di kehidupan akhirat. Pertanyaannya apa pentingnya? Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wali kita. Jawabannya sangat. Karena kalau Allah menjadi wali kita, maka kita akan keluar dari kegelapan menuju cahaya. Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Kata Allah, Allah walinya orang-orang yang beriman yang mengeluarkan mereka dari kegelapan ke cahaya. Ini kalau Allah menjadi wali kita. Kita tadinya berada dalam kebodohan. Setelah itu Allah menjadi wali kita, maka kita akan keluar dari kebodohan itu. Kita akan keluar dari kebodohan itu. Kita tadinya susah. Kalau Allah menjadi wali kita, maka kita akan keluar dari kesusahan itu. Kalau kita misalnya lagi berada dalam perkara yang membuat dada kita sempit, maka Allah ketika dia adalah merupakan wali kita, maka kita akan dilapangkan. Dilapangkan dadanya. Dilapangkan hatinya. Ini pentingnya. Sementara orang-orang kafir, walinya adalah togut. Yang tidak bisa mengusir lalat yang hinggap di hidungnya.
Itu merugi. Ya, kalau ada togut sembahan selain Allah, atau ada orang sembah kuburan, kalau ada lalat hingga di kuburannya, dia beraki, dia kencingi, tidak mampu dia usir. Maka ini kerugian. Tidak mampu mengeluarkan mereka dari bahaya. Ya, dari bahaya. Dan bahkan memang orang kafir tidak punya wali. Allah berfirman, "Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum." Demikian itu kata Allah, karena Allah adalah walinya orang-orang beriman. Sementara orang kafir, mereka tidak punya wali. Mereka tidak punya wali. Nah, ini sangat penting kita memiliki wali. Memiliki yang selalu membantu dan menolong kita. Yang mengeluarkan kita dari kesusahan kepada kemudahan. Yaitu ini adalah yang bisa melakukannya Allah Azza wa Jal. Makanya beliau memohon kepada Allah agar supaya dia Allah menjadi wali kita di kehidupan dunia ini. Demikian pula di kehidupan akhirat. Ini permintaan pertama. Permintaan kedua, wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta. Dan semoga Allah menjadikanmu berberkah dimanapun kamu berada. Ini permintaan kedua. Ya, berberkah dimanapun kita berada. Ini sangat penting sekali. Kita berberkah dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal. Berberkah artinya selalu bertambah kebaikannya. Karena al-barakah bermakna an-numu wa ziyada, yang berkembang dan bertambah. Yaitu beliau meminta kepada Allah supaya kita ini selalu bertambah kebaikan kita dimanapun kita berada. Kita lagi di rumah, bertambah kebaikan. Lagi di masjid, bertambah kebaikan. Lagi di pasar, bertambah kebaikan. Lagi di kantor, di sekolah, bertambah kebaikan. Beliau meminta kepada Allah seperti itu. Dan ini sangat diharapkan untuk dikabulkan. Karena yang meminta ini adalah ahlu tauhid. Iya. Ini permintaan beliau yang kedua. Yang ketiga, wa ayyaj'alaka mimman idza utiya syakar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu dari golongan yang kalau dia diberi dia bersyukur. Wa idza betuliya sabar. Jika diuji dia bersabar. Wa idza atnaba astaghfar. Jika berdosa dia bertobat. Tiga ini yang beliau minta, ya, menjadikanmu kalau diberi selalu bersyukur. Ini Masya Allah. Ini yang patut kita minta kepada Allah. Kalau kita diberi nikmat, kita bersyukur. Kita bersyukur. Karena kesyukuran ini sangat penting dalam kehidupan ini. Ketika kita mendapat kebaikan. Kebaikan kecil ataupun kebaikan besar. Karena dengannya nikmat itu tidak akan hilang dari kita. Dengan mensyukurinya, kebaikan itu akan bertambah bahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Ingatlah ketika Rabb kalian mengumumkan kepada kalian, kalau kalian bersyukur, maka saya akan menambah nikmat itu kepada kalian. Dan kesyukuran bisa menolak bala. Bisa menolak musibah. Bisa menolak kesusahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak akan mengazab kalian, memberikan ujian yang berat kepada kalian selama kalian beriman lagi bersyukur. Jadi kesyukuran membuat musibah itu tidak menimpa kita. Ini adalah faedah, makanya meminta kepada Allah supaya kita selalu bersyukur itu penting. Ya, selalu bersyukur itu penting. Kemudian yang kedua, wa idza utiya wa idza betuliya sabar. Jika diuji, bersabar. Ini juga penting permintaan ini. Karena kita dalam kehidupan ini
tidak pernah berhenti diuji, dicoba oleh Allah. Karena kita tidak mungkin dibiarkan untuk berkata saya beriman, kemudian setelah itu ditinggalkan. Allah berfirman, hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang itu menyangka bahwasanya mereka akan dibiarkan berkata kami beriman dan mereka tidak diuji? Tidak mungkin. Kalau kita bilang saya beriman, saya mau baik, kemudian kita jadi baik betul, apakah kalian menyangka kata Allah kalian akan ditinggalkan tanpa ujian? Artinya pasti kita diuji. Allah menguji para nabinya. Allah menguji orang-orang yang baik. Bahkan paling besar ujiannya adalah para nabi, kemudian semisal dengan mereka. A'adhamun nasi bala'an al-anbiya. Tsummal amsal fal amsal. Kata Nabi, orang yang paling besar ujiannya adalah para nabi. Kemudian semisal dengan mereka dan yang semisal dengan mereka. Makin kita dekat dengan apa yang Nabi pegang, maka makin besar ujian kita. Iya. Ustadz, ada ujiannya tersendiri. Ikhwan, yang sudah lama kenal kebaikan, ada ujiannya. Yang baru juga mengenal kebaikan, ada juga ujiannya. Semua. Tapi jangan bersedih. Kalau kita diuji, maka tanda kita diinginkan kebaikan untuk kita. Kalau ada orang tidak pernah dapat ujian, itu masalah. Itu masalah. Tapi kalau orang selalu diuji, berbahagialah. Berarti Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Allah cinta kepada kita. Nabi SAW bersabda, Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mencintai sekelompok orang, Allah akan menguji mereka. Perhatikan ini. Jadi jangan pernah ada bilang, saya rajin sholat, saya berpuasa, saya beribadah, saya sering taklim. Tapi kenapa Allah kasih begini kan? Padahal di sana banyak sekali orang tidak pernah taklim, tidak kenal agama. Dia preman, tapi hidupnya enak-enak saja. Ketahuilah, karena dia tidak dicintai oleh Allah. Kita yang baik, kemudian kita dapat ujian, berarti kita dicintai oleh Allah. Yang ngomong Nabi kita Muhammad SAW. Beliau berkata, Inna Allah idha habba qawman ibtalahum. Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mencintai sekelompok orang, maka Allah akan menguji mereka. Makanya yang harus kita lakukan adalah menjadi orang bersabar. Ketika dapat ujian. Kemudian yang berikutnya kata beliau, wa idza adna bastaghfara. Dan semoga Allah katanya menjadikan kamu dari kelompok orang yang jika berdosa dia beristighfar. Iya. Beliau tidak mengatakan semoga Allah menjadikanmu dari orang yang tidak punya dosa. Tidak ada. Tidak ada orang yang tidak punya dosa. Semua kita pasti jatuh dalam dosa dan kesalahan. Tapi yang terbaik adalah bukan yang tidak punya dosa. Yang terbaik adalah kalau berdosa dia beristighfar. Kata Nabi kita Muhammad SAW, kullu bini Adam khata. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti salah. Pasti jatuh dalam dosa. Tidak ada pun. Tidak ada seorang pun dari kita yang bilang saya tidak pernah berdosa. Tidak ada itu. Tidak ada. Cuma kalau berdosa jangan diceritakan. Tapi kalau kita memeriksa diri kita masing-masing, iya, itu pasti ada dosa yang kita lakukan. Bahkan selalu. Bahkan selalu. Makanya kata Nabi, setiap orang, anak Adam pasti bersalah, berdosa. Tapi yang terbaik adalah at-tawwabun, yang bertobat. Makanya belum meminta supaya kita menjadi orang kalau berdosa, dia bertobat. Karena dengan bertobat, kita akan menjadi orang yang berbahagia dan orang yang beruntung.
Makanya kata beliau, fa inna hadhihi tsalas unwanus sa'adah. Karena 3 perkara ini itu lambang dari kebahagiaan. Siapa yang bersyukur ketika diberi, bersabar ketika diuji, beristighfar ketika jatuh dalam dosa, maka itu tanda kebahagiaan. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Ada orang seperti ini. Ya, maka ciri dia orang yang bahagia. Kenapa? Bayangkan dengan bersyukur bertambah yang dia miliki, yang dia punya. Paling sedikit tidak hilang kalau dia bersyukur. Kemudian kalau dia diuji, dia malah bersabar, juga itu kebaikan. Itu kebaikan. Nabi SAW menyatakan tidak ada pemberian yang terbaik dari yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita dalam kehidupan dunia ini daripada bersabar ketika diuji. Demikian pula ketika kita berdosa, kita bertobat kembali kepada Allah, maka pasti kita bahagia. Pasti kita bahagia. Ini yang beliau minta di poin pertama ini. Setelah itu beliau berkata, i'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah, semoga Allah memberikan kepadamu hidayah untuk taat kepadanya. Ini doa kedua sebelum belum menyampaikan poin setelahnya. Beliau kembali mendoakan hidayah untuk kita, hidayah untuk melakukan ketaatan. Karena ketaatan ini kita butuh hidayah untuk mengerjakannya. Makanya di setiap sholat, di setiap rakaat, kita meminta hidayah itu. Dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Ya, tunjuki kami hidayah. Beri kami hidayah kepada jalan yang lurus. Kenapa kita selalu meminta padahal kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena di hidayah ini kita butuhkan saat kita beriman atau belum beriman. Saat kita beramal atau kita belum beramal. Kita butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Maka di sini beliau berkata, i'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu untuk melakukan ketaatan kepadanya. Taat artinya imtithal awamirihi wa jitinabun nawahi. Taat itu artinya melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Bukan hanya melakukan perintah yang disebut taat, tapi taat itu juga dengan meninggalkan larangan. Makanya beliau berdoa, semoga Allah memberimu hidayah untuk melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Dan ini kalimat yang melingkup, kalimat yang mencakup, ya, kebaikan dan keburukan. Ya, karena kebaikan itu bukan hanya sekedar melakukan kebaikan, tapi kebaikan juga itu adalah dengan meninggalkan keburukan. Kebaikan itu adalah dengan meninggalkan yang namanya keburukan. Iya. Makanya ketika datang kepada Nabi SAW seorang perempuan yang mengeluhkan bahwa ada tetangganya selalu sholat, selalu puasa, tapi dia yu'di jaro. Tu'di jaro. Dia mengganggu tetangganya. Maka itu bukan orang baik.
Karena orang baik adalah yang melakukan perintah, terus tidak meninggalkan, dia meninggalkan larangan. Itu disebut orang baik. Tidak cukup kita sholat, puasa, zakat, haji, tapi tidak pernah meninggalkan yang namanya apa? Larangan. Maka inilah disebut taat. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an wa atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah, taati Rasulnya. Apa artinya? Lakukan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Lakukan perintah Rasul, tinggalkan larangannya. Itu yang dimaksud. Bukan hanya sekedar lakukan perintah, kemudian kita melanggar larangan. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul ambil, dan apa yang dilarang tinggalkan, digandengkan. Apa yang dibawa ambil, lakukan, dan apa yang dilarang tinggalkan. Tinggalkan. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Wa idza nahaitukum an amrin fajtanibuh." Jika saya memerintahkan kalian kepada suatu perintah, lakukan semampunya. Lakukan semampunya. Tapi kalau saya larang, tinggalkan. Kalau perintah semampunya, kalau larangan tinggalkan. Kenapa? Karena kalau perintah kadang kita tidak mampu. Tapi kalau larangan pasti kita mampu tinggalkan. Tidak ada itu orang bilang, kenapa kamu tidak meninggalkan mencuri? Tidak mampu kah mencuri? Tidak mampu kah tidak mencuri? Tidak ada. Yang ada itu adalah kalau kita melakukan ketaatan, kadang tidak mampu. Makanya kalau saya perintah kata Nabi, lakukan semampunya. Tapi kalau saya larang, tinggalkan. Para ulama contohkan secara akal. Misalnya kita ada batu jatuh di gunung. Dari gunung ke bawah, misalnya di sebelah. Ada orang suruh kita angkat itu batu, pindahkan dari jalan. Bisa kita bilang, tidak mampu. Karena dia perintah. Kalau perintah, bisa kita bilang apa? Tidak mampu. Bisa. Tapi kalau ada orang bilang, ini batu jangan kamu angkat. Apakah bisa kita bilang, cocok kita bilang, tidak mampu kah tidak angkat? Ada? Tidak mungkin. Tidak bisa. Itu bedanya perintah dan larangan. Makanya kalau ada orang bilang, kenapa kalau kau tidak tinggalkan itu? Tidak mampu kah? Tidak mampu. Tidak mungkin. Tidak ada itu larangan yang tidak mampu ditinggalkan. Yang adalah syahwat kita. Syahwat kita tidak mampu meninggalkan itu dosa, itu larangan. Syahwat, ya, yang membuat kita tidak tinggalkan. Tapi sebenarnya kita mampu untuk meninggalkannya. Beda kalau perintah. Ya, beda kalau perintah. Makanya ini jelas bahwa namanya taat itu melakukan perintah dan meninggalkan yang namanya apa? Larangan. Itu baru kita dibilang taat. Itu kalau kita dibilang taat. Di sana ada orang, kadang saya pernah ditanya, ada orang baik sekali. Masya Allah, baik sekali. Tapi tidak sholat. Bukan orang baik itu. Itu bukan orang baik. Orang baik itu yang baik terus dia bilang baik kenapa? Tidak pernah dia ganggu tetangga. Tidak pernah dia ganggu. Tidak pernah dia ganggu orang. Maka dia bilang baik sekali orangnya itu. Tapi tidak sholat. Tidak baik. Karena meninggalkan larangan itu belum baik. Baik itu kalau dia tinggalkan larangan terus lakukan apa? Perintah. Dia sholat. Terus dia tidak melakukan pelanggaran. Itu baru dibilang orang baik. Karena definisi taat itu dia. Dia adalah imtithal awamirillah wajtinab nawahillah. Taat itu, baik itu adalah ketika kita melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu namanya taat. Itu namanya taat. Ini Masya Allah. Ini definisi yang harus kita pahami. Karena sebagian orang salah paham tentang taat. Makanya ketika dia baca ayat, dia baca hadis, dia kadang hanya melakukan ketaatan tapi tidak meninggalkan larangan. Contoh nyata begini.
Ada orang ketika dikatakan taati Allah, dia lakukan perintah Allah. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, bahkan dia haji. Hajinya bahkan bukan sekali, 2 kali, ada 3 kali. Tapi dia syirik. Dia syirik. Mau pergi haji, pergi ke kuburan dulu. Minta berkah. Iya. Minta dulu berkah di kuburan. Dia pulang haji, minta lagi. Jadi seakan-akan dia bisa haji bukan karena Allah. Tapi dia bisa haji karena ada berkah dari kuburan. Ada berkah dari kuburan. Ini orang apa fungsi? Ini taat atau tidak? Kita tidak namakan taat. Karena dia melakukan memang perintah. Tapi tidak meninggalkan larangan. Bukan taat namanya. Jadi harus memahami baik-baik. Makanya kita bilang kalau ada orang rajin sholat. Tapi dia syirik. Kafir. Bukan taat. Bukan taat. Iya. Ini yang harus kita pahami. Dan kadang ada orang bilang, kamu memecah belah kaum muslimin. Nah, kita tidak memecah belah kaum muslimin. Memang kita pisah muslim dan kafir. Kita sekarang lagi memisah muslim dan kafir. Karena definisi taat yang harus dipahami. Taat itu tidak cukup kita melakukan perintah. Tapi juga harus meninggalkan apa? Larangan. Ini harus dipahami. Makanya beliau katakan, i'lam arsyadakallah li ta'ati. Ketahuilah. Semoga Allah memberikanmu hidayah untuk mentaati Allah. Maksudnya taat Allah adalah melakukan perintah dan meninggalkan yang namanya larangan. Itu maksudnya. Itu adalah yang diinginkan. Ini yang harus kita pahami kata pertama, kata taat. Kemudian beliau berkata, annal hanifiyata. Millatu Ibrahim, Masya Allah. Bahwasannya yang namanya al-hanifiyah, agama yang lurus. Agama yang hanya mentauhidkan Allah, berpaling dan menjauh dari yang namanya syirik. Al-Hanifiyah. Agama yang lurus itu adalah millatu Ibrahim. Ternyata ini adalah agamanya Nabi Ibrahim. Imamul Anbiya, imamnya para nabi, bahkan beliau adalah bapaknya semua nabi. Semua nabi itu Nabi Ibrahim bapaknya. Nabi Ibrahim bapaknya. Karena para nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim itu dari Ibrahim semuanya. Kan hanya ada dari 2 jalur. Nabi Ibrahim hanya punya 2 orang anak. Hanya ada Ishak dan Ismail. Hanya ada Ishak dan Ismail. Dari jalur Ishak ini lahirlah banyak sekali para nabi. Mulai dari Nabi Yakub, cucunya Nabi Ibrahim, anaknya Ishak. Kemudian dari Yakub lahir 12 orang nabi. Termasuk Nabi Yusuf, ya, dan saudara-saudaranya. Dari 12 inilah dibilang Bani Israel. Dari sini lahir para nabi, termasuk nanti setelahnya ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Kemudian nanti ada Nabi Musa. Paling terakhir Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya. Kemudian dari jalur Ismail putus kenabian. Putus. Karena yang generasi kenabian secara turun-temurun adalah dari jalurnya Ishak. Dari jalurnya Ishak. Dari jalur Ismail putus. Hanya Ismail saja. Setelah itu muncul dari keturunannya belakangan Nabi terakhir. Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad ini adalah jalur anak keturunan juga Nabi Ibrahim. Tapi dari jalur Ismail. Dari jalur Ismail. Semua para nabi. Dan agamanya Nabi Ibrahim adalah agama Hanafiyah. Agama yang lurus. Gimana itu? Maksudnya gimana itu agama yang lurus? Dari agamanya ini Nabi Ibrahim.
Kata beliau, anta'budallaha mukhlisan lahuddin. Kama qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Agama yang lurus, agamanya Nabi Ibrahim adalah kamu beribadah kepada Allah dalam keadaan kamu mengikhlaskan lahu, hanya untuknya, ad-din, seluruh agama. Din pakai al. Al di situ bermakna al-istigrokiyah, al-jinsiyah. Bermakna kul, bermakna seluruh. Agama Nabi Ibrahim adalah agama yang lurus. Bagaimana itu? Yaitu kamu menyembah Allah saja. Tidak menyembah selain Allah. Itu dibilang agama yang lurus. Dan ini adalah hikmah dan tujuan dari kita semua diciptakan oleh Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu saja. Kita ini keluar di permukaan bumi ini bukan hanya sekadar untuk makan, minum, tidur, kawin. Enggak. Harus kita pahami ini. Semua harus kita sadari. Kita mulai dari tulang belakang bapak kita. Keluar, berpindah ke perut ibu kita. Kemudian kita keluar ke bumi ini. Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Ini tujuan. Allah yang mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini tujuannya. Maka jangan keluar dari tujuan ini kalau mau selamat. Ingat, kita adalah sebagai hamba, makhluk ciptaan Allah. Allah yang mengadakan kita dari tidak ada. Dan ketika kita diadakan dari tidak ada, maka itu ada hikmahnya. Ada tujuannya. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Sampai kapan? Sampai meninggal. Sampai meninggal. Allah Subhanahu wa taala katakan, perintahkan, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Rabbmu sampai datang kepada kamu kematian. Itulah ibadah. Sampai mati. Tidak ada istilahnya kita gugur peribadatan kalau kita sudah naik level. Tidak. Ibadah tidak akan gugur bagaimanapun tingginya kita dalam penghambaan kepada Allah. Tidak gugur. Karena memang kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah sampai meninggal. Sampai meninggal. Yaitu meninggalkan dunia ini. Berpindah dari punggung dunia ke perut bumi. Itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita memang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan untuk ini. Untuk diperintahkan untuk beribadah. Karena Allah berfirman di ayat yang lain, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Dia saja. Dan bahkan inilah tujuannya para rasul diutus.
Kenapa Nabi Muhammad diutus kepada kita, umat Islam? Tujuannya adalah supaya kita beribadah hanya kepada Allah. Meninggalkan yang namanya peribadatan kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu seorang rasul agar supaya umat itu mereka beribadah kepada Allah saja dan yang menjauhi yang namanya tagut. Semua yang diikuti, ditaati atau diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ini diutus Rasul. Kitab diturunkan untuk itu. Al-Quran diturunkan kepada kita. Itu untuk mendidik dan mengajarkan kepada kita bahwa kita ini dicipta bukan untuk sekedar hidup dunia. Seperti yang saya katakan tadi. Bukan hanya sekedar untuk makan, minum, kawin, bermain-main, bersanda gurau. Bukan. Kita juga diwajibkan sholat. Silakan kalian makan, kalian minum, kalian kawin, menikah. Tapi jangan lupa kalian sholat. Zakat kalau sudah datang waktunya. Haji kalau mampu. Berpuasa kalau sudah datang bulan Ramadan. Itu adalah sisi lain. Tujuan daripada penciptaan kita, bahkan itu adalah asal. Lihat ketika Allah berfirman di ayat tadi yang belum bawakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Apa ayat setelahnya kira-kira? Allah bilang, Allah katakan, ma uridu minhum min rizkin. Wa ma uridu ayyuti'imun. Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Saya tidak inginkan agar supaya mereka mencarikan rezeki untukku. Tidak. Kita dicipta bukan untuk bekerja supaya Allah jadi kaya. Saya juga tidak inginkan agar supaya mereka memberi saya makan. Bukan. Bukan kita ini dicipta karena kita dibutuhkan oleh Allah. Tidak. Innallahu razzaq. Allah maha pemberi rezeki. Bukan dia diberi. Bukan dia diberi. Artinya apa? Ini maksudnya adalah kita ini dicipta bukan untuk mengumpulkan rezeki banyak-banyak supaya kita bawa kepada Allah. Bukan. Bukan untuk mengumpulkan makanan sebanyak-banyaknya kemudian kita kasih kepada Allah. Bukan. Tujuan kita diberi rezeki supaya kita beribadah kepada Allah dengan sebab rezeki. Kita diberi nikmat, nampakkan kalau kita punya itu nikmat. Nampakkan. Kalau kita punya itu nikmat, nampakkan di mana? Nampakkan dalam kebaikan. Dan Allah senang. Kita punya misalnya banyak uang. Jangan disimpan-simpan saja. Nampakkan. Beli mobil bisa beli mobil. Beli motor yang tidak bisa beli mobil. Nampakkan. Yang belum menikah, nikah dengan uang itu. Nampakkan. Dan Allah senang kalau kita nampakkan. Nabi SAW bersabda, Inna allaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala abdi. Allah itu senang sekali melihat bekas atau hasil nikmatnya kepada hambanya. Allah senang kalau kita dapat nikmat, kemudian kita pergunakan. Allah senang. Allah senang itu. Kalau kita pergunakan. Apalagi kalau kita pergunakan di jalan Allah. Di yang mubah saja boleh. Yang mubah. Yang penting jangan didosa. Yang mubah saja boleh. Apalagi di dalam jalan kebaikan. Allah sangat senang kepada kita. Iya. Jadi kita diberi nikmat bukan untuk membuat Allah itu tambah kaya. Tidak. Karena kalaupun seluruh penduduk bumi ini kafir, tidak mengurangi kekayaan Allah sedikit pun. Sebagaimana kalau seluruh penduduk bumi ini taat semuanya di atas satu hati, maka itu tidak membuat Allah tambah kaya. Tidak. Allah tetap maha kaya. Kita tetap miskin. Kita tetap miskin. Karena Allah Somad. Allah maha sempurna. Tidak butuh kepada sesuatu apapun. Tapi segala sesuatu butuh kepadanya. Itu maksudnya as-somad. Tidak butuh kepada sesuatu apapun Allah. Tapi segala sesuatu butuh kepadanya. Misalnya kita sedikit pun. Jangan sekedip mata.
kurang dari sekedip mata, kita tidak pernah merasa tidak butuh kepada Allah. Kita selalu butuh kepadanya. Ini maksudnya adalah kita ini diciptakan bukan untuk itu. Kita untuk beribadah kepada. Bahkan tadi kita bilang, Rasul diutus untuk itu. Nabi diutus untuk itu. Al-Quran diturunkan supaya seperti itu. Lihat perintah pertama dalam Al-Quran. Di Quran perintah pertama itu adalah perintah beribadah kepada Allah. Ya ayuhan nas, ubudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembah Rabb kalian. Itu perintah pertama di Quran. Tidak ada perintah sebelumnya. Perintah untuk beribadah kepada Allah. Perintah untuk beribadah kepada Allah. Dan bahkan kalau kita membaca sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Belum termasuk Nabi yang pendek kenabiannya di tengah umat. Hanya 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Tapi dari awal sampai sebelum belum meninggal. Dari awal apalagi? Dari awal di Mekah 10 tahun hanya menyampaikan tauhid. Bagaimana itu orang musyrikin hanya menyembah masuk Islam, menyembah Allah saja, tinggalkan patung-patung. Tinggalkan orang soleh yang dikeramatkan, tinggalkan kuburan. Ya, itu saja. Belum mendakwakan supaya kuburan itu diratakan, tidak dibangun, dimegahkan. Supaya tidak disembah. Iya, walaupun, tidak apa-apa Ustaz, saya ratakan karena bukan mau diibadahi. Bukan ini, hanya sekedar ini. Tidak, memang kita belum ibadahi. Tapi nanti anak cucu kita ke depan, dia kira kalau dimegahkan begitu, ini keramat. Lihat sumber kesyirikannya kaum Nabi Nuh, kita tahu kenapa. Jadi di tengah mereka ada orang baik. Ada orang baik. Meninggal. Datang syaitan, bisikan awal. Buat gambarnya ini. Untuk mengingat kebaikannya. Itu bisikannya syaitan. Buat ini gambarnya untuk mengingat kebaikan. Kebaikannya dulu, tidak diibadahi. Tapi tatkala panjang waktunya, lama sekali, sudah dilupakan itu tujuan. Datang syaitan. Karena syaitan paling bersabar dalam menyesatkan anak manusia. Datang syaitan lagi. Dia bilang ini dulu tidak dibuat seperti ini kecuali ada berkahnya. Akhirnya mulailah diusap-usap fotonya. Mulailah diusap-usap gambarnya. Setelah itu diibadah, dimintakan berkah kepadanya, kepada selain Allah. Diutuslah Rasul pertama. Nabi Nuh. Rasul pertama Nabi Nuh. Diutus. Kenapa? Umat manusia sudah ada yang beribadah kepada selain Allah. Ini dari masa Adam. Di masa Adam. Muncullah kesyirikan pertama. Gara-gara apa? Itu tadi. Dia ada orang meninggal, dia buat fotonya hanya sekedar untuk mengingat. Untuk mengingat. Setelah itu disembah selain Allah. Ini larangan Nabi. 10 tahun itu yang boleh urus. Sampai berlanjut 3 tahun lagi di Mekah. Cuman sudah tambah perintah sholat. Di Madinah sampai dikatakan 5 hari. Bahkan ada yang mengatakan 5 menit sebelum belum meninggal. Dia katakan la'anallahul yahud wan nasara ittaqadu kuburu anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasara karena menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dilaknat. Kenapa? Karena itu adalah salah. Makanya kata Aisyah, laula dzalika la ubriza kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena itu kuburan Nabi akan dinampakkan di luar. Makanya kuburan Nabi disembunyikan di dalam. Sembunyi pun sekarang bagaimana kita lihat orang pergi ke sana. Ya, seakan-akan tidak sah umroh kalau tidak menyentuh tembok sana. Ini masalah. Padahal kuburan Nabi sudah disembunyikan. Ini adalah bentuk tahdir, peringatan. Itulah pokok diutusnya para nabi. Supaya mereka beribadah hanya kepada Allah. Dan yang menjauhi yang namanya peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata beliau rahimallah. Kemudian beliau berkata setelah itu. Jadi kita harus sadari. Sebelum kita baca ini lanjutannya. Kita harus sadari bahwa ini kita dicipta
untuk beribadah. Itu titiknya. Kita ini dicipta untuk beribadah kepada Allah. Setelah itu beliau berkata, "Fa'idha arafta annallaha khalaqaka li'ibadatih." Jika kamu telah sadar, kamu telah tahu bahwa Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya. Ini tadi, ayat jelas. Jika kamu telah tahu bahwa Allah menciptamu untuk beribadah kepadanya, fa'lam, ketahuilah, annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Masya Allah. Ketahuilah bahwasanya ibadah itu tidak dinamakan ibadah kalau tidak ada tauhidnya, tidak ada pengesahan, tidak ada pengesahannya. Ibadah tidak dinamakan ibadah kalau ada syirik. Maksudnya begitu. Doa, kita tidak dikatakan berdoa kepada Allah kalau kita juga berdoa kepada selain Allah. Bernazar, kita tidak dikatakan bernazar kepada Allah kalau kita juga bernazar untuk selain Allah. Iya, saya bernazar untuk Allah. Kalau saya berhasil, saya akan berkurban misalnya. Tapi dia bilang, saya akan berkurban di kuburan si fulan. Oh, itu namanya campur. Bernazarnya untuk Allah, tapi di mana? Di kuburan. Untuk dialirkan di kuburan. Oh, ini salah. Nazar tidak dinamakan ibadah kalau tidak hanya untuk Allah. Demikian pula bersumpah. Demikian pula rasa takut, rasa harapan, rasa cinta, meminta pertolongan dan perlindungan. Ini tidak akan dinamakan ibadah kalau kita meminta perlindungan kepada Allah, tapi takut juga kepada selain Allah. Tidak boleh. Ini tidak dinamakan ibadah kalau tidak ada tauhid, tidak ada pengesaannya. Yang saya takuti itu hanya Allah. Yang saya minta pertolongan kepadanya hanya Allah. Yang saya berdoa kepadanya hanya Allah. Kapan tidak seperti ini, kita tidak dikatakan kita telah beribadah. Ini belum katakan. Iya? Belum contohkan nyata supaya kita sadar. Belum contohkan. Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at toharo. Ini semua kita paham. Sebagaimana sholat, tidak dinamakan sholat kecuali bersama toharo. Ada orang masuk masjid, langsung sholat. Tidak wudhu. Apa kita bilang kepadanya? Apa kita akan bilang kepadanya? Oh, kamu telah sholat. Atau sholatmu sah. Apa kita bilang ini? Kan begitu pertanyaannya. Tidak ada seorang pun dari kita yang mengatakan orang itu sholatnya sah tanpa wudhu. Tidak mungkin. Karena kita semua tahu bahwa yang namanya sholat itu harus berwudu dulu. Kalau tidak bisa berwudu harus bertayamum dulu. Kan begitu, kalau tidak bisa pakai air ya tayamum. Itu yang namanya sholat. Itu yang namanya sholat. Tidak seorang pun, bahkan sampai anak kecil pun sadar bahwa tidak mungkin kita dikatakan sholatnya sah tanpa ada apa? Tanpa toharo, tanpa bersuci dulu. Apakah dengan menggunakan air ataupun menggunakan tanah, bertayamum? Tidak mungkin. Maka beliau katakan, kalau antum paham ini, fa idza dakhala syirk fil ibadah fasadat. Jika syirik itu masuk dalam ibadah, maka dia akan rusak. Ibadah itu batal. Saya ulang, apabila syirik masuk di dalam sebuah penghambaan seorang hamba, maka ibadah dari hamba itu akan rusak. Kenapa bisa? Karena syirik itu pembatal semua amalan. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita berhaji. Tapi kita syirik, maka semua ini batal. Semua ini batal. Allah berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, maka akan batal
semua yang mereka lakukan. Allah yang bilang. Allah yang nyatakan. Kalau mereka syirik, maka batal seluruh amalan yang mereka lakukan. Batal semuanya. Artinya percuma. Kalau kita beramal tapi kita syirik. Percuma, na'udzubillah. Ya. Demikian pula Allah katakan kepada nabinya. Walaqad uhiya ilaik. Wa ilal ladzina min qablik. La in asyrakta la yahbatanna amalak. La yahbatanna amaluk. Wala takunanna minal khasirin. Lihat kata Allah kepada Nabi Muhammad ini. Sungguh saya telah wahyukan kepadamu. Wahai Muhammad. Dan kepada orang-orang sebelummu. Bahwa kalau kamu buat syirik. Maka akan batal seluruh amalanmu. Dan kamu akan menjadi orang yang merugi. Allah menyatakan begitu. Makanya belum nyatakan. Ketahuilah. Bahwa syirik itu kalau masuk pada ibadah. Hancur. Hancur kita. Kalau beribadah kepada Allah tapi syirik. Bahkan kita akan kekal di dalam neraka. Bahkan kita tidak akan diampuni dosa-dosa yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita perbuat, tidak diampuni. Kalau kita syirik. Kalau kita syirik. Allah katakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa dia disekutukan dengannya. Haram bagi pelaku syirik surga. Allah yang bilang, bukan kita yang ngomong. Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya siapa yang menduakan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah haramkan kepadanya surga. Tempat kembalinya adalah neraka. Dan tidak ada penolong pun, satu penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Ini bahayanya syirik. Makanya beliau katakan, ketahuilah, fa idza dakhala syirk fasadat. Itu ibadah. Jika masuk yang namanya syirik, ibadah itu akan rusak. Akan rusak. Kal hadas idza dakhala fit thahara. Seperti hadas kalau memasuki thahara. Kita sudah wudu dengan sempurna. Tapi sebelum kita sholat, kita kentut. Apa hukum wudunya? Kan batal. Demikian pula ibadah. Kita sudah beribadah dengan baik, tapi kita syirik. Batal ibadah. Hancur ibadah kita. Itu harus kita pahami. Ini sama. Sama. Makanya, ya, tidak ada jalan yang bisa menyelamatkan kita kecuali hanya bertauhid. Beribadah hanya kepada Allah saja dan menghindar dari yang namanya syirik. Menghindar dari yang namanya syirik. Ya, ini yang harus kita pahami. Karena disebutkan oleh ulama kita, ibadah itu syarat terimanya hanya dua saja. Kalau kita bisa penuhi ini dua, maka amalan kita aman, terjaga. Kita akan mendapatkan nanti catatannya di hari kiamat. Karena di hari kiamat akan hadir semua yang pernah kita lakukan. Semuanya tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Dan ya, kalau dua ini syarat terpenuhi, maka amalan kita akan dapatkan secara penuh. Cara pertama adalah kita ikhlas. Hanya mengharapkan pahala dari Allah. Itu syarat pertama. Kita beramal memang ikhlas. Hanya mengharapkan pahala dari Allah. Kemudian yang kedua adalah mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Amalan apapun yang kita lakukan, walaupun sesuai dengan tuntunan Nabi, tapi tidak ikhlas, tidak berguna. Sebagaimana sebaliknya, amalan apapun yang kita lakukan ikhlas, tapi Nabi tidak pernah tuntunkan, percuma juga. Maka harus ada dua syarat ini. Kita harus ikhlas kepada Allah,
terus Nabi ajarkan, Nabi anjurkan. Kalau tidak, maka amalan kita akan sia-sia, amalan kita akan tertolak. Kata Nabi kita Muhammad SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan sebuah amalan tidak ada di atas perintah kami, maka dia ditolak. Maka dia ditolak. Oleh karena itu, ya, Allah Subhanahu wa taala hanya katakan di dalam Al-Qur'an, wa atiullaha wa atiur rasul. Taatilah kepada Allah dengan mengikhlaskan amalan untuknya, dan taatilah Rasul dengan mengikutinya. Taati Allah dengan melakukan amalan ikhlas hanya untuknya, dan taati Rasul tentunya dengan cara kita beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunannya. Kemudian setelah itu beliau berkata, Fa'idha arabta, jika kamu telah tahu ini tentang tadi, bahwa ibadah itu harus ada tauhidnya. Jika ibadah ada syirik, batal. Jika ibadah ada syirik, batal. Kata beliau, fa'idha arabta, jika kamu telah sadar ini, telah tahu, dengan kita mendengar tadi, in anna syirka idha kholatul ibadata afsadaha, bahwasanya syirik apabila mencampuri ibadah maka dia akan membatalkannya, merusaknya, wa ahbatul amal, dan akan membatalkan amalan, wasara sahibuhu minal khalidina finnar, dan pelakunya akan menjadi orang yang kekal dalam neraka. Naudzubillah. Sudah kita bacakan ayat tadi. Batal amalannya, kekal di neraka. Kalau kamu telah sadar ini dan tahu, maka kata beliau, arafta anna aham ma alaik ma'rifat dzalik. Berarti sekarang kamu akan sadari yang paling penting bagimu adalah mengenal apa itu namanya tauhid. Apa itu dibilang syirik. Ini berarti penting. Karena masalahnya ini, kita berbuat, kalau kita tidak tahu ini tauhid, ini syirik, batal amalan. Berarti yang paling penting bagimu adalah mengenal yang namanya tauhid dan mengenal yang namanya syirik. Kenapa? La'allallaha ayyukhlisaka min hadis syabakah. Yang harapannya adalah Allah akan membebaskan kamu dari jaringan-jaringan yang buruk ini. Perangkap-perangkap yang dipasang oleh syaitan. Kalau kita tidak mengenal apa itu, gimana itu tauhid, maka kita akan terjaring dalam jaringannya syaitan yang menyembah kepada selain Allah, sedikit ataupun banyak. Dan kalau kita tidak kenal apa itu syirik, ditakutkan kita jatuh di dalamnya dalam keadaan kita tidak sadar. Kita tidak sadar betapa banyak di sana kesyirikan terjadi, bahkan kita tidak sadar kita ucapkan. Ada begitu. Kadang di antara kita bilang Muslim, sebenarnya dia tidak sembah kubur, dia tidak sembah patung, tapi keluar di jalan dia tabrak kucing. Oh, celaka saya ini. Itu syirik. Karena dia menganggap dirinya celaka karena kucing, bukan karena Allah. Atau dia keluar, mau dia lihat mau berdagang di pasar, dia lihat ibu hamil. Oh, dagangan saya hari ini akan bagus. Ini nama ibu hamil. Syirik juga. Kadang orang tidak sadar. Kan dia tidak paham syirik itu yang bagaimana. Syirik itu yang bagaimana. Makanya penting mengenal ini agar supaya Allah Subhanahu wa taala membebaskan kamu dari ini ranjau-ranjaunya syaitan. Wa syirku billah, yaitu kesyirikan pada Allah. Alladzi qala Allah taala fi, yang Allah Subhanahu wa taala berkata tentangnya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa dia disekutukan dengannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni selain itu kepada siapa yang dikehendakinya. Wa dzalika, kata beliau, demikian itu bima arifati arba'i qawaid. Hal ini kita bisa kenal apa itu syirik, apa itu tauhid dengan mengenal 4 kaidah. Dzakarallahu taala fi kitabih, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya, yang nanti kita akan sebutkan insyaallah
di sesi berikutnya. Ini di sesi ini kita cukupkan dulu dengan pendahuluan ini, dan nanti sesi kedua kita akan masuk di kaidah yang pertama. Kalau ada pertanyaan, silakan. Silakan. Nah, apa itu? Ubur-ubur yang di laut. Nah, yang di tanah. Undur-undur. Bagaimana itu undur-undur? Katanya obat buat apa gitu. Banyak antara Wallah alam, Pak. Karena saya baru dengar ini. Iya, ada orang minum apa undur-undur. Hewannya juga saya tidak tahu ini jadi. Cacing. Baik. Kalau cacing saya tahu, Pak. Kalau itu tadi saya tidak tahu. Iya. Kalau cacing dia haram dimakan, haram diminum. Kalau cacing, karena dia mustakbas. Dia barang yang menjijikan. Sesuatu yang menjijikan haram. Tapi kecuali sudah diistihalah, diubah cacing jadi kapsul, itu sudah keluar namanya. Ya, jadi ada sesuatu kalau diubah itu berubah dari zat aslinya. Kecuali babi. Babi sudah diteliti, dia tidak berubah dengan diolah. Zatnya sudah diteliti. Yang teliti orang kafir sendiri. Babi tidak berubah zatnya walaupun dipanaskan, didinginkan, tapi selainnya bisa berubah. Jadi kalau ada cacing tadinya haram, diubah menjadi kapsul, halal. Halal. Sama dengan kotoran kalau jadi pupuk, tidak najis. Tidak najis. Karena sudah berubah zatnya dengan proses. Dengan proses. Seperti itu. Halal diminum kalau cacing. Tapi kalau ada orang makan langsung cacing, tidak boleh. Itu menjijikan. Haram. Adapun undu-undu, tidak tahu juga saya. Itulah masalahnya, Pak. Saya tidak tahu ini siapa ini undu-undu. Nah itu masalah. Alhamdulillah. Hah? Nah, nanti coba dilihat. Iya, dicari dulu itu orang. Iya. Nah, coba nanti kita bawa, Pak. Iya. Alhamdulillah. Susah, Pak ya? Baik. Sini ada pertanyaan. Izin bertanya Ustaz, apa syarah hadis? Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Masya Allah. Tolong dijelaskan secara singkat Ustaz agar kami bisa senantiasa menghidupkan rasa husnudzon kepada Allah. Saya kira sebenarnya jelas ini. Ya. Nabi memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah dalam keadaan kita yakin pasti dikabulkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, memerintahkan kita, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian berdoa kepada saya akan mengabulkan. Makanya kata Nabi, berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin bahwa doamu akan dikabulkan. Cuman Nabi jelaskan juga di hadis yang lain. Jangan sampai kita berkata, saya sudah berdoa tapi tidak pernah dikabulkan. Jangan sampai kita bilang begitu. Nabi menjelaskan bahwa bentuk pengabulan doa itu 3. Pertama, kita akan dikasih apa yang kita minta. Kedua, kalau tidak, maka kita akan dihindarkan bahaya yang semisal dengan yang kita minta. Kita memang tidak dikasih yang kita minta, tapi kita akan dihindarkan dari bahaya yang sama dengan kita minta. Yang ketiga, doa itu akan disimpan di akhirat. Kita akan dikasih saat kita butuhkan. Di akhirat. Makanya berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin pasti dikabulkan. Cuma bentuk pengabulannya begitu. Itu wallahu alam disebutkan. Apa benar sholat
seorang perempuan tidak sah jika sholat hanya memakai kaos kaki saja untuk menutupi aurat kaki. Sah, sah. Kalau kaos kakinya tebal, tidak memperlihatkan kulit kakinya, sah sholatnya. Sah sholatnya. Cuma kalau dia pakai yang, ya, pakaian yang menutup kakinya, yang luas, seperti mukenahnya, atau roknya misalnya, itu lebih bagus, lebih aman. Lebih bagus dan lebih aman. Ana masbuk. Apabila imamnya lupa dan melakukan sujud sahwi, apakah ana sebagai masbuk mengikuti imam sujud sahwi atau menambah rakaat saja? Tergantung. Imam sujudnya di mana? Jika imam sujud sebelum salam, wajib kita ikuti imam. Karena selama imam belum salam, maka kita masih terikat dengan imam. Masih terikat dengan imam. Kalau imam sujud sahwinya setelah salam, maka boleh kita langsung berdiri, tidak sujud sahwi. Boleh kita langsung berdiri, tidak sujud sahwi. Kenapa? Karena kita sudah tidak ada ikatannya lagi dengan imam. Itu wallahualam, tergantung keadaan. Kalau kita ikut imam, di saat imam bangkit dari ruku, lalu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, apakah makmum mengatakan sami Allahu liman hamidah atau makmum membaca Rabbana lakal hamd? Hanya Rabbana lakal hamd. Karena Nabi SAW bersabda, idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana lakal hamd. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka kalian makmum ucapkanlah Rabbana lakal hamd. Itu saja yang kita ucapkan. Wallahu alam. Bagaimana Ustadz? Apabila dalam sholat tarawih ada dua imam, di mana di awal sholat tarawih imam melakukan witir, pada saat di akhir malam imam kedua juga melakukan witir. Apakah bisa melakukan dua kali witir dalam satu masjid, di dalam satu masjid atau dalam masjid itu tempat yang sama? Iya. Kalau beda imamnya, tidak ada yang menghalangi. Walaupun di satu masjid ada 3 witir, 4 witir, orang beda sholat. Boleh. Yang tidak boleh itu adalah seorang melakukan 2 witir dalam semalam. Orang yang sama. Orang yang sama melakukan witir 2 kali dalam semalam tidak dibolehkan. Adapun kalau orangnya beda, tidak ada halangan. Tidak ada larangan. Tidak ada larangannya. Wallahu alam. Masih ada? Silakan, Pak. Silakan. Silakan, Pak. Baik, Masya Allah. Iya. Begitu kita sakit, yang dipikirin kita puskesmas. Iya. Padahal kan Allah yang akan menyembuhkan. Betul, Pak. Allah yang menyembuhkan. Tapi Allah suruh berobat. Kata Nabi SAW, tadawu ibadallah. Berobatlah, wahai hamba-hamba Allah. Jadi kita melakukan juga ini, Pak, karena Allah suruh. Karena Allah jadikan segala sesuatu itu, Pak, ada sebabnya. Iya. Karena ketika Allah menurunkan sebuah penyakit, pasti Allah juga menurunkan obatnya. Makanya ketika ada lalat masuk di gelas air minumnya kita, maka jangan langsung diangkat, kata Nabi. Celupkan, tambah. Karena biasanya dia itu kalau jatuh di air, satu sayapnya ke air, satu sayapnya ke atas. Maka dia yang tercelup itu penyakit. Yang terangkat itu obatnya. Maka celupkan, baru keluarkan, buang, baru minum airnya. Jangan minum lalatnya. Begitu. Kenapa? Itu untuk menunjukkan bahwa ada penyakit, pasti ada obatnya. Cari sebabnya. Maka Nabi bilang, celupkan. Itu maksudnya, Pak, berobat. Berobat. Jadi tidak bertentangan, Pak, masuk puskesmas sama menunggu kesembuhan pada Allah. Karena kita harus lakukan dulu sebab, baru bertawakal. Kita lakukan dulu sebab, baru bertawakal. Seperti itu, Pak. Tidak ada jelas atau masih setengah-setengah?
Oh, baik, Pak. Oh, 2 jempol tadi aman itu kalau begitu. Iya. Katanya izin bertanya bagaimana caranya tetap memurnikan tauhid di tengah keluarga yang masih menyandingkan sebuah ibadah dengan tradisi nenek moyang dan bagaimana mengingatkan mereka agar kembali memurnikan tauhid pada Allah. Ya, kita dalam hal tersebut tentunya menjaga diri kita untuk tidak jatuh seperti yang mereka jatuh di dalamnya. Itu caranya. Kalau kita mengenal itu adalah syirik, bukan tauhid, kita berusaha untuk tidak jatuh di situ. Itu pertama. Kita jaga diri kalian, diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, di samping itu kita nasihati keluarga kita. Kita sampaikan kepadanya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Belum pergi ke pasar-pasar, datangi keluarganya, belum panggil anak-anak putrinya. Iya. Belum bahkan ke pasar bilang, Qulu la ilaha illallah tuflihun. Katakanlah, hanya Allah yang berhak disembah. Kalian akan beruntung. Ada pamannya juga mengatakan, ini mau dia jadikan Tuhan cuma satu. Tapi apakah Nabi berhenti? Tidak. Ucapkan saja, nasihati saja keluarganya sambil doakan hidayah kepada mereka. Sampai kapan? Sampai dia meninggal. Seperti Nabi kita Muhammad SAW, diajak pamannya Abu Thalib untuk masuk Islam sampai pamannya sakaratul maut. Sampai dia tidak mau mengucapkannya, sampai belum bersedih, belum berjanji untuk mendoakannya, tapi Allah larang. Tidak boleh orang mukmin mendoakan orang kafir. Tidak boleh. Maka Nabi pun berhenti. Dan Nabi bersedih, pamannya tidak dapat hidayah. Allah turunkan Al-Quran. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa beri petunjuk orang yang kamu cintai. Walaupun kita senang pada orang itu, kita cintai. Tapi hidayahnya adalah bukan di tangan kita. Hidayahnya ada di tangan Allah. Ya, makanya Allah katakan, walakinna yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah siapa yang dikehendakinya. Maka berdoa kepada Allah. Supaya dia diberi hidayah seperti kita diberi hidayah. Supaya kita diberi seperti kita diberi hidayah, itu wallahualam. Bagaimana bersedekah atau kasih uang atau makanan kepada orang-orang yang kita lihat di jalanan seperti tukang beca, pemulung dan sebagainya. Tetapi kita lihat ada dari mereka yang merokok. Saat adzan tidak ke masjid dan seterusnya. Mana yang lebih utama? Bersedekah untuk bangun masjid di jalan dan jalanan saja atau memberi sedekah kepada mereka yang disebut tadi? Tidak bisa dibandingkan beri sedekah kepada orang sama bangun masjid. Tidak bisa, karena bangun masjid itu ada keutamaan khusus. Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Allah akan membangunkan rumah di surga. Apalagi keadaannya tadi seperti yang disebutkan. Maka tidak bisa dibandingkan dengan masjid. Tidak bisa dibandingkan dengan masjid. Beda kalau kita tidak bertanya dalam konteks membandingkan. Kita hanya bertanya bagaimana saya kasih sedekah orang miskin, tapi dia kadang merokok, kadang tidak sholat. Maka tetap berpahala sedekah kita. Jangan kepada orang, kepada burung saja kita sedekah sah. Dan bernilai pahala. Bernilai pahala. Masalah penggunaannya itu urusannya dia. Kita tidak perlu mengatur. Saya kasih kok sedekah tapi jangan kau beli rokok nah. Tidak perlu begitu. Kasih saja. Kasih saja. Nanti itu urusannya adalah urusannya dia penggunaan. Karena sudah pindah milik. Karena sudah pindah milik. Iya. Ini kita tetap bernilai pahala. Tetap bernilai pahala. Bagaimana hukumnya makan makanan hasil baca-baca? Misal kuliwa orang baru. Barang baru. Kuliwa barang baru. Atau hasil baca-baca dari tahlilan. Tidak boleh. Tidak boleh kita memakan dari hasil perayaan yang tidak ada syariatnya. Tidak dibolehkan. Waktu. Baik. Alhamdulillah. Habis waktu. Jadi kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi di
Sesi berikutnya akan diumumkan oleh panitia jam berapa kita mulai sebentar insya Allah ya, dan melanjutkan pembahasan yang kita tadi telah memulainya. Semoga dimudahkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.